Yang kedua, sebelum melakukan penusukan, area yang akan diambil harus dilakukan tes. Namanya tes Allen atau Allen test. Allen test itu adalah caranya ada dua. Kondisi pasien sadar sama pasien tidak sadar itu berbeda. Ini pasien sadar. Ini cara melakukan Allen test. Jadi kita pegang, kita raba arteri brachialis, radialisnya. Kita blok, kita tekan sampai hilang denyutan. Kemudian kita raba lagi yang ulnaris, sejajar sama clinking. Nah, ketika melakukan penekanan atau blok pada radialis dan ulnaris, pasien dianjurkan untuk membuka tutup atau tubuh kamu besok potong ya. Nah, sampai apa? Pucat. Kamu anemia banget. Udah cukup. Buka. Nah, kemudian lepaskan salah satu blok kita. Ibu mau lepaskan yang di ulnaris. Nih. Lihat kembali kurang dari 5 detik. Berarti positif, normal. Karena normalnya itu 5 sampai 15. Nah, sekarang ibu mau coba aliran arteri radialisnya normal nggak? Kita coba lagi. Belum. Nah. Oke, cukup, sudah berubah warna. Sekarang yang radialisnya ibu angkat, ulnarisnya ibu blok. Oke. Ini artinya hasilnya positif Allen testnya. Berarti aliran di tangan kanan ini lancar. Berarti boleh kita lakukan pemeriksaan AGD, pengambilan darah AGD itu. Bedanya sama vena. Kalau vena, pengambilan darah vena di mana aja bebas. Mana vena yang besar, yang kelihatan dan yakin sama penusuk, ya udah diambil. Nah, kalau arteri enggak. Terus tiba-tiba misalnya tangan kanannya Allen testnya negatif. Hasilnya merahnya tadi tuh kan berubah warnanya lebih dari 15 detik. Berarti harus pindah ke yang berikutnya. Artinya ada trombosis ataupun sumbatan. Kalau kita lakukan itu akan berakibat komplikasi. Nah, ini pada pasien sadar. Kalau pasien tidak sadar kan nggak mungkin dia suruh buka tutup. Nah, caranya adalah kita tetap blok arteri radialis dan ulnaris, tangannya kita angkat lebih tinggi dari jantung sampai telapak tangannya ini pucat, berubah warna. Sudah berubah warna, kita turunin, kita buka radialis, kita lihat kembali dalam berapa menit, berapa detik. Oke, kita ulangi lagi, kita ngetes yang ulnaris. Kita blok lagi. Sudah pucat, radialisnya kita tahan, ulnarisnya dibuka. Hasilnya positif. Berarti akan dilakukan di tangan kiri. Nah, ini pada pasien tidak sadar. Itu yang kedua tadi. Yang pertama kan lokasi. Yang kedua, sebelum dilakukan penusukan harus dilakukan tes Allen. Yang ketiga, kalau pengambilan darah vena ya tinggal pakai jarum begini. Tinggal tusuk. Tinggal nanti hasilnya mau pakai tabung EDTA ataupun spuit, bebas. Yang label tabung EDTA tuh yang ada warna ungu, kuning, merah, ya. Nah, kalau pada pemeriksaan AGD, spuit ini harus diisi dengan heparin. Heparin itu apa fungsinya? Untuk mengencerkan darah supaya tidak ada pembekuan. Kenapa, Bu? Kalau memang beku darahnya, itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan analisa gas darah. Jadi harus dikasih heparin. Ini kita ambil dulu. Heparinnya berapa? 0,1 cc atau sama dengan 1 strip. Nih, kita ambil dikit. Sudah? Kemudian kita turunin ke bawah. Kita basahin tabung spuitnya. Habis itu baru kita keluarin udaranya. Sisakan sampai 0,1 atau 1 strip.
Ini kan sudah tumpul karena karet. Ya. Kita ganti dengan jarum yang baru. Ini udah ganti jarum baru. Baru ke pasien, lakukan penusukan. Nah, tahap kerjanya ini sudah ya 3 perbedaan berarti kan runtutannya. 1, lokasinya harus di arteri. 2, sebelum ditusuk dilakukan tes alen. Yang ketiga, fluidnya harus diisi dengan Heparin. Selesai penusukan, tutupnya harus ditutup dengan busa karet. Nih. Ini kalau busa karet tinggal tusuk. Kalau sudah selesai ngambil darah. Kalau nggak ada busa karet, needle-nya dibuka, tutup pakai ini. Tergantung sediaan yang tersedia. Nanti pas OC lihat mau pakai yang mana. Kalau ibu, kalau pas lagi OC mendingan langsung pilih yang busa karena gampang nanti. Oke, sekarang kita mulai fase kerja. Ada punya itu nggak? Alkohol swab. Ada Bu. Ibu, tapi kalau misalnya itu kan tadi tesnya kalau misalnya di tangan ya, kalau misalnya kita ngambilnya di selain tangan, cara ngetes tes alennya gimana Bu? Sama, tinggal dipencet satu. Kan dia nggak ada ularis, tinggal ditekan aja yang teraba berdenyut. Kalau di femoralis ya di femoralis. Kita. Ya? Oke, kemudian kita siapkan dulu fluid. Ibu ulangi lagi. Siapkan heparin 0,1 cc. Oke. Bilas seluruh tabung fluid, sisakan satu strip. Ganti jarum dengan needle yang Baru supaya nggak tumpul. Sudah. Kemudian kita siapkan alkohol swab. Langsung buka 2 buat nanti ngedep, ya. Buatnya tapi jangan cabut, kira-kira aja, ya. Oke, sekarang kita palpasi radialisnya. Nggak boleh pakai jempol ya. Oke, posisinya lokasinya di sini di radialis. Kita ada yang salah. Apa coba? Tourniquetnya. Bukan. Iya. Setelah tadi heparin, baru lakukan alen tes. Oh iya. Udah mau nusuk-nusuk aja. Sekarang alen tesnya pada pasien sadar ya. Jadi udah nyiapin heparin, langsung alen tes. Tekan radialis dan ulnaris, pasien disuruh mengepal sampai tangannya berubah warna menjadi pucat. Habis itu angkat salah satu jari yang memblok. Sekarang ibu angkat yang radialis. Ulnarisnya masih diblok. Oke, kembali dalam 5 detik. Normal. Sekarang ibu ulangi lagi. Tekan lagi radialis dan ulnaris, pasien disuruh mengepal, buka, mengepal, buka sampai berubah warna. Kemudian angkat yang ulnaris. Radialisnya diblok, lihat kembali dalam 5 detik. Berarti positif. Habis itu tes alennya positif di tangan kiri, kita langsung perabaan. Oke, lokasinya sesuai radialis swab. Posisinya jarum adalah 40 sampai 60 derajat. Lubang tetap mengarah ke atas. Usahakan jari kita itu menempel ke badan pasien. Kenapa? Mau kelingking, mau 2 jari supaya nggak tremor. Kalau menggantung begini, nah, kelihatan goyangnya. Ya, jadi ini 1 menahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kalau dia di arteri, dia akan naik karena ada gas. Nah, naik nih ya. Oke, cukup. Ambil alkohol swab,
ini harus ditekan. Arteri itu lama, harus 5 sampai 10 menit karena dia ada denyutan. Kalau dilepas nyembur. Dan nih, tangan kiri tetap pegang dep. Tangan kanan langsung tusuk ke busa. Kalau ada busa, kalau dia pilihannya osteoid nanti 2, dia pilihnya yang busa. Sudah, kalau pasiennya sadar, boleh minta bantuan pasien untuk tekan. Pak, bantu tekan ya. Oke, sudah dibantu tekan. Nah, ini kita beralih ke spuit, ya. Kita gulung seperti ini. Supaya apa? Supaya heparinnya tercampur dengan darah, menghindari pembekuan. Kemudian masukkan ke dalam termos. Oke, ini sudah selesai. Sudah 10 menit ya. Oke, sudah. Sampai sini paham? Jadi urutannya adalah siapkan spuit yang berisi dengan heparin Heparin 0,1. Ganti spuit, kemudian lanjutkan ke pasien, lakukan Allen test. Kalau pasiennya sadar, pasien buka tutup, pegang radialis ulnaris, buka blok salah satu arteri. Kalau pasien tidak sadar, angkat tangan lebih tinggi dari jantung. Setelah warnanya berubah, turunkan, buka, diulangi lagi. Urutan A dan B tadi. Radialis dulu atau ulnaris. Setelah itu baru lakukan desinfektan, tusuk. Habis itu dep tangan kiri, tangan kanan, ya makanya ini troli harus dekat sama kita. Langsung tusuk. Biarin dep dulu. Kalau ada asisten anggap aja ada keluarga pasien. Atau kalau pasiennya udah jelas pasiennya sadar, berarti langsung suruh minta bantuan ngedep. Kita putar. Lakukan menggulung spuit supaya heparin tercampur dengan darah. Pasti harus disebutin tahapannya. Ibu, Jadi nggak akan timbul pertanyaan. kalau di buku ini kan ada berikan label. Itu berarti kalau misalnya yang Ini udah selesai. Udah sayang. berarti yang kalau yang spuit itu tetap dikasih label atau apa? Tetap. Karena kan yang dikirim dia masih pakai spuit. Nggak dipindahin ke tabung. Oh iya. Iya. Kalau dikasih labelnya sebelum kita ngambil darah ketutup. Nah, jadi begitu sudah selesai nih, kita udah gulung-gulung, kita boleh kasih label. Nah. Sesuai kan urutannya? Sesuai, Bu. Ya, silakan bikin 2 kelompok. Kelompok A yang di sini, kamu ketua kelompoknya. Kalau ada yang nggak ngerjain, nggak nyobain, kasih tahu ibu. Sebelah situ EKG, semua harus nyoba hari ini juga. Karena ini buat OC. Jangan sampai nanti OC